Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan materi kita yang kemarin, yaitu tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik teks fantasi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baiklah, kita mulai dari definisi teks fantasi. Cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat yang imajinatif dan hayalan semata. Jadi, dalam cerita fantasi itu, semua ceritanya itu merupakan hayalan dari seorang penulis. Semuanya kisahnya itu adalah kisah hayalan yang tidak nyata. Nah, pada cerita fantasi, hal yang bersifat tidak mungkin merupakan hal yang biasa dan bukan hal yang aneh. Bahkan memang sengaja untuk dilebih-lebihkan dan jika dianalogikan tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Jadi memang ceritanya semuanya itu dibuat secara aneh, ajaib seperti itu. Nah, itu adalah cirinya teks fantasi. Baiklah, kita masuk ke unsur intrinsik. Dari katanya intrinsik, itu adalah artinya dalam. Jadi, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam sebuah cerita. Jadi, ceritanya itu dibangun dari dalam, yang berkaitan dengan dalam cerita. Unsur intrinsik itu ada 6. Yang pertama itu adalah tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, amanat, dan sudut pandang. Baiklah, kita ke unsur intrinsik yang pertama. Unsur intrinsik yang pertama itu adalah tema. Tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi sebuah cerita. Jadi, tema itu adalah idenya dari cerita. Jika kita akan membuat sebuah cerita, kita pasti harus menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian, dari tema tersebut bisa dikembangkan dalam sebuah cerita. Nah, seperti itu. Kemudian, yang kedua itu adalah latar atau biasa kita menyebutnya dengan setting. Latar atau setting ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu itu adalah yang menunjukkan waktu pada saat peristiwa itu terjadi. Jadi misalnya dalam cerita dikisahkan itu ceritanya itu pagi hari, berarti latar waktunya ya pagi hari. Misalnya kisahnya itu jam 2 siang, berarti latar waktunya ya jam 2 siang, begitu. Kemudian untuk latar tempat berarti yang tempat di mana terjadinya peristiwa tersebut, bisa di sekolah, di rumah, di taman. Jadi tergantung sama cerita itu terjadinya di mana. Nah, itu adalah latar tempat. Kemudian yang terakhir itu adalah latar suasana. Jadi suasananya bagaimana dalam cerita tersebut? Apakah menyedihkan, apakah mengharukan, atau menyenangkan mungkin, atau menegangkan mungkin. Nah, itu adalah latar suasana. Kemudian yang ketiga itu adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu adalah dua hal yang berbeda. Ingat, tokoh dan penokohan itu adalah dua hal yang berbeda. Untuk tokoh itu adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Jadi siapa yang terlibat dalam cerita tersebut? Nah, misalnya dalam cerita bawang putih bawang merah, tokohnya ya orang yang terlibat, yaitu bawang putih, ada bawang merah, ada ibu. Nah, itu adalah tokohnya. Sedangkan penokohan itu adalah sifat atau watak yang dimiliki oleh tokoh. Bagaimana sifatnya? Sifat itu ada 3. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalau yang protagonis itu berarti sifatnya baik. Kalau yang antagonis itu sifatnya jahat. Kemudian kalau yang tritagonis itu berarti sifat penengah. Jadi tidak membela yang baik ataupun yang jahat. Nah, itu adalah sifat atau penokohan. Kemudian untuk yang keempat itu adalah alur. Alur adalah urutan jalannya cerita yang disampaikan oleh penulis. Alur dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu berarti kisahnya itu tidak membahas tentang masa lalu. Jadi kisahnya ya yang terjadi hari ini, kemudian berlanjut esok hari, kemudian berlanjut esok harinya lagi. Nah, itu berarti menggunakan alur maju. Sama sekali tidak membahas tentang masa lalu. Berbeda dengan alur mundur. Alur mundur itu ceritanya itu langsung ke masa lalu. Misalnya ceritanya itu langsung ke 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu dan tanpa kembali ke masa sekarang. Nah, itu namanya alur mundur. Nah, kalau yang alur campuran ini namanya saja campuran. Jadi mencampurkan 2 alur.
Alur maju dipakai dan alur mundur pun juga dipakai. Jadi alur campuran seperti ini. Kisahnya itu terjadi hari ini. Kemudian si tokoh itu mengingat-ingat kisah 2 tahun yang lalu. Kemudian tokoh tersebut kembali ke hari ini. Nah, itu yang dinamakan alur campuran. Jadi menggabungkan antara alur maju dan alur mundur. Untuk yang kelima itu adalah amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang bisa dipetik dari sebuah cerita. Pesan moral apa yang dapat kamu petik setelah membaca teks fantasi itu? Nah, itu adalah amanat. Kemudian yang terakhir itu adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pandang pengarang untuk menyampaikan cerita. Nah, itu tadi adalah unsur intrinsik. Sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsik. Coba dilihat dari katanya. Ekstrinsik. X berarti luar. Jadi ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun dari luar. Kalau intrinsik itu dari dalam, kalau ekstrinsik itu yaitu dari luar cerita. Jadi tidak ada kaitannya dengan jalannya cerita. Itu adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah tentang kepengarangan, yaitu tentang siapa sih yang mengarang cerita tersebut, bagaimana riwayat hidupnya penulis cerita tersebut. Nah, itu tentang kepengarangan. Kemudian yang kedua itu adalah nilai. Jadi nilai apa yang terkandung pada cerita? Mungkin nilai agama, nilai sosial mungkin, nilai budaya. Nah, bisa seperti itu. Baiklah, kemarin ada satu buah tugas yang sudah saya kasih. Di situ ada sebuah teks fantasi dengan judul Berlian 3 Warna. Nah, dari cerita itu muncul dua soal. Yang pertama itu kalian disuruh menentukan unsur intrinsik dari teks fantasi Berlian 3 Warna. Silakan ditentukan temanya apa. Kemudian alurnya pakai alur apa? Tokohnya siapa saja yang terlibat dalam cerita itu? Kemudian penokohannya, sifat-sifatnya dari tokohnya itu bagaimana? Diungkapkan satu persatu. Kemudian latar tempatnya ditunjukkan, latar waktunya juga ditunjukkan, latar suasananya juga bagaimana. Nah, itu disampaikan. Kemudian ada amanat. Amanatnya, pesan moral apa yang kamu ambil, kamu petik dari cerita Berlian 3 Warna. Nah, begitu cara membuatnya. Kemudian yang nomor 2, siapakah penulis dari teks fantasi Berlian 3 Warna? Nah, itu sangat mudah karena di atasnya juga sudah disampaikan itu. Berlian 3 Warna itu ditulis oleh siapa, itu sudah ada namanya. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari teks fantasi. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa menghubungi WhatsApp pribadi saya. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.